Dan untuk mengetahui apa penyebab pelaku tega memasukkan bayinya ke mesin cuci hingga meninggal dunia, kita akan langsung bertanya kepada Kapolresta Palembang, Kombes Pol Didi Hayamansyah. Selamat pagi, Pak Didi. Selamat pagi, Mbak Maria. Pak Didi, bagaimana kronologis penemuan dari bayi ini sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia, dan berapa usia si bayi, Pak, kalau boleh tahu? Baik, terima kasih Mbak Maria. Perlu kami sampaikan bahwa kemarin, tepatnya tanggal 4 November 2019, kami menerima informasi bahwa telah terjadi peristiwa pidana aborsi dan atau pembunuhan terhadap seorang anak bayi yang ditemukan di tempat kejadian perkara, tepatnya di mesin cuci yang dimiliki oleh di mana pelaku atau tempat bekerjanya pelaku di wilayah Ilir Barat 2, Kota Palembang. Adapun kronologisnya bahwa pada tanggal 4 November 2019 jam 11.00 saudari ST masuk ke dalam kamar mandi dan proses kelahiran terjadi di lantai 1 di rumah majikannya. Selanjutnya tidak berapa lama, beberapa saat kemudian pelaku membungkus bayi tersebut dengan kantong plastik dan dililit dengan kain handuk, kemudian dibawa ke lantai atas di rumah majikannya. Dan beberapa saat kemudian karena dalam peristiwa tersebut pelaku dalam kondisi capek, pelaku ketemu dengan beberapa saksi yang lainnya bahwa pelaku atau saudari ibu kandung daripada bayi tersebut melaporkan bahwa dia kondisi dalam keadaan sakit dan minta untuk dibawa ke rumah sakit. Namun dari beberapa saksi yang ada di tempat kejadian atau di rumah majikan mereka, bahwa pelaku ST ini tidak diketahui bahwa pelaku ini baru saja melahirkan. Tetapi beberapa saat dalam perjalanan mereka membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan karena pada saat itu kondisi dalam keadaan pucat. Pada saat saksi yang lain untuk mencari KTP karena membutuhkan KTP pada saat pelaku akan dibawa ke rumah sakit, para saksi yang lain mendengar adanya tangisan dan ternyata setelah mereka cari tahu tangisan itu datangnya dari mana, setelah dibuka di kamar mandi ternyata ada seorang bayi yang diletakkan di dalam mesin cuci. Dan sesaat itu juga kemudian para saksi segera membawa bayi tersebut ke rumah sakit Siloam yang ada di Kota Palembang. Dan sampai dengan pukul 08.30 tanggal 4 November tersebut sudah dilakukan upaya medis oleh pihak rumah sakit Siloam, tetapi nyawa bayi tidak dapat tertolong lagi. Selanjutnya beberapa saat kemudian setelah ibu kandungnya atau yang diduga pelaku dibawa rumah sakit, ya, kita mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit dan para saksi yang melaporkan kepada kita bahwa telah ditemukan bayi dan saat ini kondisinya dalam keadaan meninggal. Dan beberapa saat itu juga kita langsung melakukan langkah-langkah untuk dilakukan visum atau otopsi, dan segera mungkin kita koordinasi dengan pihak rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum untuk diketahui sebab-sebab kematian. Dan secara scientific investigation kita sesaat kemudian melakukan prarekonstruksi di rumah majikan di mana pelaku bekerja, dan dapat diketahui dari rangkaian peristiwa yang kita lakukan prarekonstruksi dapat kita ketahui bahwa bayi tersebut adalah bayi dari yang kita duga pelaku saudari ST. Baik, karena memang belum diketahui penyebab dari meninggalnya bayi tersebut, Pak Didi, tapi berdasarkan dari keterangan sejumlah saksi yang lain, siapa saja yang sudah diperiksa dan bagaimana keterangan yang mereka berikan, dan apa kira-kira yang membuat si ibu ini tega memasukkan bayinya ke mesin cuci hingga meninggal dunia?
Baik, saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang berada di lokasi di mana pelaku bekerja. Kurang lebih ada 5 saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Selain itu juga kita ketahui bahwa saat ini motifnya adalah karena malu, di mana adanya hubungan gelap dengan pacarnya, di mana pacarnya juga kita sedang lakukan pencarian untuk mengetahui betul atau tidak hubungan tersebut terjadi. Dan selain itu yang bersangkutan atau pelaku tidak ingin diketahui bahwa selama ini yang bersangkutan sudah mengandung dan melahirkan di lokasi di TKP pertama. Dan untuk agar tidak diketahui, dibungkus, selanjutnya ditempatkan untuk sementara waktu di dalam mesin cuci, dan selanjutnya apabila keadaan atau kondisi dalam sudah keadaan aman, baru bayi ini akan dititipkan di panti asuhan. Untuk sementara keterangan itu, tetapi ke depan ya kita akan melakukan scientific investigation dengan cara melihat kejiwaan dari pelaku ini. Selanjutnya juga kita akan dalami dan akan kita lakukan rekonstruksi ulang peristiwa-peristiwa yang dialami pada saat mulai kita datang di tempat kejadian awal sampai dengan peristiwa meninggalnya bayi ini. Barangkali itu Mbak Maria yang akan kita lakukan. Baik. Sekaligus kita juga akan mengundang pihak-pihak yang bisa kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui baik itu keadaan kejiwaannya maupun barangkali ada dugaan kerjasama dengan pacarnya dan lain sebagainya. Masih perlu kita lakukan proses untuk penyidikannya. Pak Didi, tapi sejauh ini bagaimana kondisi mental dan psikologis dari terduga pelaku? Untuk saat ini yang bersangkutan menyesal karena tidak menduga kalau bayinya akan meninggal setelah beberapa saat kemudian. Jadi menyesal, apalagi kita akan kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 ayat C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dan atas perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, di sana diatur bahwa apabila seseorang melakukan tindak kekerasan akan diancam dengan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Ditambah lagi ayat 4-nya, apabila dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri atau oleh orang tua sendiri akan ditambah sepertiganya. Dan yang bersangkutan betul-betul menyesal dan kaget kalau beberapa saat kemudian bayi ini meninggal, baru diketahui oleh yang bersangkutan. Itu barangkali yang dapat kita peroleh informasi keterangan dari pelaku saat ini. Baik, jadi ancaman hukumannya 15 tahun penjara ya Pak, kurang lebihnya untuk kejahatan seperti ini. Lalu sampai sekarang Pak, pemeriksaannya sudah sampai sejauh apa dan nantinya pengembangannya akan bagaimana? Kita sudah melakukan langkah-langkah baik itu pelaksanaan gelar untuk peningkatan status terhadap tersangka saudara SD, dan kita juga sudah memintakan visum et repertumnya untuk mengetahui sebab-sebab meninggalnya bayi yang kita temukan. Sekaligus kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP, tinggal kita melengkapi mindik dan sekaligus kita akan memeriksakan ke depan masalah kejiwaannya, apakah yang bersangkutan ada kelainan kejiwaan atau tidak. Untuk sementara itu saat ini kita sudah dalam proses kelengkapan administrasi penyidikannya. Baik, terima kasih Kombes Pol Didi Hayamansyah yang merupakan Kapolres Palembang untuk keterangannya di Selamat Pagi Indonesia kali ini, pemirsa.